Batam TV, inspirasi Kepri. Rapat Kerja Nasional keempat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI tahun 2024 resmi dimulai di Swiss Bell Hotel Harbour Bay Batam pada tanggal 21 hingga 22 Februari 2024. Acara ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pariwisata serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rakernas keempat PHRI tahun 2024 yang diselenggarakan di Swiss Bell Hotel Harbour Bay Batam. Dalam acara ini para pemangku kepentingan industri pariwisata berkumpul untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat ekosistem pariwisata dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mari kita saksikan bersama berikut informasinya untuk Anda.
dilanjutkan dengan Mars PHRI dan Himne PHRI.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Tuhan agar acara hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Saya izin memimpin doa dengan menurut agama Islam. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama atau berkeyakinan lain, persilakan menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada pagi hari ini dalam rangka acara Rakernas PHRI, kami memohon dan tidak dalam keadaan kekuatan kami, dan jadikanlah semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Engkau Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perbuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Rabbana, dalam acara yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk memperoleh ridha-Mu semata, kami memohonkan petunjuk dan bimbingan-Mu kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik, sehingga kami senantiasa dapat memetik hikmah dalam acara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, karena tiada tempat memohon selain padamu. Maka kami mohon kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ustadz Zaki yang baru saja memimpin doa bersama. Baiklah Bapak Ibu hadirin para peserta Rakernas PHRI 2024. Berikut ini kita akan saksikan bersama video kegiatan Rapat Pimpinan Nasional PHRI di hari pertama. Mari kita saksikan bersama. Dibuka dengan penuh semangat, rangkaian acara ini dimulai dengan laporan dari Ketua Panitia yang menjelaskan agenda dan tujuan utama Rakernas ini. Dalam sambutannya, Ketua Panitia menegaskan pentingnya kolaborasi antara industri pariwisata, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Staf ahli bidang inovasi dan kreativitas Kemenparekraf Republik Indonesia, Bapak Krisnanto. Yang saya hormati staf ahli bidang manajemen krisis Kemenparekraf RI, Bapak Fajar Hutomo. Yang saya hormati Bapak Haryadi Sukandani selaku Ketua Umum BNPB PHRI.
Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepri, Pak Peter Sakti. Yang saya hormati Bapak Kapolda yang diwakili oleh Kabid Humas Polda Kepri, Bapak Kombes Pol Pandra Arsyad. Yang saya hormati Ketua Apindo Pusat yang hari ini diwakili oleh Bapak Ediusi. Yang saya hormati semua ketua asosiasi yang di Kepri dan di Batam, selamat datang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua bisa kumpul di sini dengan kondisi yang sehat. Pak Aco, selamat datang Pak. Yang saya hormati Wakil Gubernur Bapak Coparda. Saudara-saudara sekalian, sebagai Ketua BPD PHRI Kepulauan Riau, saya merasa sangat bangsa dan terhormat dapat menyambut para tamu undangan, pemangku kementerian, serta rekan-rekan sejawat dari seluruh penjuru Indonesia yang hadir pada acara ini. Kehadiran Bapak Ibu bukan hanya mengukuhkan kebersamaan kita, tetapi juga menandai tekad bersama dalam menghadapi tantangan dan membangun masa depan industri pariwisata dan perhotelan di negara yang kita tercinta. Rakernas kali ini diselenggarakan dengan tema Perkuat Ekosistem Pariwisata, Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Dengan tema yang menarik ini, menggambarkan betapa pentingnya peran PHRI dalam menghadapi dinamika yang terus berkembang di dunia pariwisata. Tidak lupa, kita perlu menjaga solidaritas dan persatuan di antara anggota PHRI. Kita adalah bagian dari satu keluarga besar yang memiliki tujuan dan visi bersama. Melalui Rakernas ini, mari kita benahi komunikasi, mempererat tali persaudaraan, dan saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kita. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, marilah kita bersama-sama memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, sponsor, dan semua pihak yang telah berperan serta dalam kesuksesan acara ini. Tanpa kerjasama yang solid, kita tidak akan mencapai apapun. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras semuanya. Dan di sini juga saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur untuk acara Welcome Dinner kemarin. Terima kasih Pak. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam semangat kebersamaan, mari kita rayakan Rakernas PHRI ini sebagai momentum untuk bersatu, berbagi, dan merajut masa depan yang lebih gemilang bagi industri pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Demikian saya akan akhiri dengan satu pantun. Habibie tempatnya berpesta, juga tempat untuk berolahraga. Hormat saya tinggi kepada para peserta. Saya tutup dengan rasa bangga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Jimmy Ho selaku Ketua Panitia BPD PHRI Kepulauan Riau. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti bersama kata sambutan dari Ketua Umum PHRI kepada Bapak Haryadi Sukamdhani. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pak Hendra Prihadi beserta Pak Yulianto, yang kami hormati dan kami banggakan Pak Gubernur Kepulauan Riau Pak Ansar Ahmad beserta jajarannya. Tadi saya melihat ada Pak Guntur Sakti dari Dinas Pariwisata Kepulauan Riau dan juga mewakili Polda Bapak Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Kepri,
dan juga hadir pada hari ini Bapak Ibu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sahabat-sahabat saya, Pak Fajar Utomo, Pak Resto, Pak Zulkifli, mohon maaf kalau yang saya belum sebutkan, dan juga hadir pada hari ini mewakili dari BKPM Pak Ali Caksono, dan dari Kemenko Perekonomian Pak Ihsan Zulkarnain, dan tadi terlewat mungkin Pak Zulkifli bersama-sama dengan rekan-rekan dari Kemenparekraf. Dan hadir pula hari ini rekan-rekan asosiasi, para ketua umum, dari yang paling senior Pak Taufik Kumu dari Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia. Ini dari pagi saya bilang sama Pak Alfon, Pak Taufik yang mana Pak Taufik Kumu, bukan Pak Taufik Arki, itu aslinya dari Kumu dan Arki karena saking seniornya beliau di dunia rekreasi keluarga. Terima kasih Pak Taufik. Ada Pak Budi Harjo dari Hipindo, Pak Purnomo dari Asosiasi Kawasan Wisata, Pak Alfons Asosiasi Pusat Belanja Indonesia, dan juga ini saya lihat ada Pak Jadi Raja Gugu, Ketua Kadin Batam, dan juga dari Asprapi. Dan mungkin juga ada Pak Tony Sumampau mewakili Perkumpulan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, dan mungkin dari Asita atau Asti yang hadir, mohon maaf saya tidak sempat melihat. Dan tentunya yang saya banggakan tuan rumah Mas Jimmy Ho, yang ini adalah ketua termuda nih Pak Ansar, termuda BPD PHRI Indonesia, dan juga yang kami banggakan seluruh ketua BPD PHRI Indonesia, dan paling senior adalah Pak Coacat, ketua BPD PRI Bali. Beliau ini juga baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai wakil gubernur. Mudah-mudahan nantinya Allah jadi gubernur, insyaallah terpilih. Dan tentunya ketua BPD seluruh Indonesia hadir pada hari ini. Pak Hendi, Pak Gubernur hadir. Kalau saya tidak salah semalam catatannya ada 27 provinsi atau sekitar 400 utusan dan peserta Rakernas dan Rapimnas. Jadi kami melakukan acara mulai dari kemarin, Bapak Ibu sekalian. Kemarin kami mulai dengan Rapimnas yang dihadiri para ketua dan sekretaris BPD, Badan Pimpinan Daerah. Dan hari ini kami melakukan Rakernasnya, rapat kerja nasional yang dihadiri oleh seluruh peserta Rakernas. Sebagaimana juga di dalam tema yang kami usung pada kesempatan ini, yaitu memperkuat ekosistem pariwisata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus saling melengkapi, harus saling mendukung. PHRI tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh rekan-rekan stakeholders pariwisata lainnya, dan rekan-rekan yang lain juga tidak akan bisa optimal tanpa kehadiran PHRI. Nah, semangat kebersamaan ini yang alhamdulillah selalu kita pupuk, dan sampai hari ini alhamdulillah PHRI berusia 55 tahun Bapak Ibu sekalian. Kemarin pada tanggal 9 Februari biasanya kami melakukan Rakernas Rapimnas, tanggal-tanggalnya mendekati tanggal 9 Februari karena kemarin ada pemilu, sehingga kami mundur sampai dengan tanggal 21 dan 22 Februari. Bapak Gubernur, Pak Hendi, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pariwisata adalah sektor yang memberikan impact atau dampak yang sangat besar dan langsung kepada masyarakat. Berbeda dengan industri yang lain. Saya lupa menyapa Pak Edusi, teman seperjuangan saya. Saya berikan Pak Edusi ini adalah Wakil Ketua Umum Apindo, dulu sekung saya Pak, sekretaris umum saya di Apindo. Pak Edi Usia adalah teman seperjuangan saya dalam hal lintas sektor. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa sektor pariwisata ini berbeda dengan sektor yang mungkin mayoritas ada di Apindo. Apindo itu lebih banyak sektornya industri Pak. Dan di industri itu yang menikmati adalah ya pemilik modal dan karyawannya. Tapi kalau di pariwisata yang menikmati adalah seluruh masyarakat menikmati hidupnya pariwisata itu.
di Batam ini dipandang tidak adil, kok pemain asing mainnya di level yang harusnya itu porsinya pemain lokal. Nah, itu juga nanti kita akan bahas bersama. Bapak Ibu sekalian, kami juga karena di tanah Melayu rasanya harus memberikan pantun, jadi mohon izin saya akan bacakan pantun. Ikan tenggiri paling sedap dipanggang, lebih nikmat dimakan dengan sambal terasi. Ke Kepri hari ini kita datangi, hadir untuk Rakernas PHRI. Tari tambak sudah dimulai, dua tangan bertanggung depan mata. Rakernas PHRI sudah dimulai, membahas program kerja pariwisata. Yang terakhir dari kami, musim tanam padi tiba benih ditabur. Jangan lupa siapkan air untuk menyiramnya. Terima kasih kepada Pak Hendy dan Pak Gubernur yang telah sudi hadir di acara kami. Jadi karena menterinya Mas Handi itu kerjaannya bawa pantun terus, jadi SOP-nya sekarang kalau di pariwisata mesti siapin pantun. Walaupun kadang-kadang pantunnya tidak nyambung, dan lebih-lebih kalau di PHRI ini pantunnya nakal-nakal Pak. Saya nggak bacakan yang nakal Pak, bisa runyam kalau kita bacakan yang nakal. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Gubernur, Pak Hendy, dan Bapak Ibu sekalian, para narasumber, dan tidak lupa kepada sponsornya juga yang membantu kita sehingga acara kita bisa berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi om syahir. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut ini akan kita saksikan video ikon-ikon dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Selamat menyaksikan. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau yang memberikan kata sambutan, menyoroti pentingnya peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM, disilakan.
Gubernur Kepri menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya PHRI untuk memperkuat infrastruktur pariwisata, meningkatkan pelayanan, serta menjaga berkelanjutan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia. Yang kami hormati kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sahabat saya, Bapak Dr. Haji Hendrar Prihadi SEMM, panggilan glamornya Pak Hendra, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haryadi B.S. Sukardani MM. Beliau ini pernah bekerja sama di saat di Bintan membangun sekolah pariwisata untuk anak-anak putus sekolah lulusan SMA, dan hasilnya sangat spektakuler. Sekretaris Jenderal PHRI Bapak Maulana Yusran yang kami hormati, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Bapak Yulianto Prihandoyo, yang kami hormati yang mewakili Kapolda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Zahwani Pandra Arsyad SH MSI, yang saya hormati sahabat saya ini mantan Wakil Gubernur Bali, Bapak Profesor Dr. Insinyur Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati MSI, Ketua BPD PHRI Provinsi Bali, yang kami hormati para Ketua Asosiasi Pariwisata yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, sahabat saya Pak Edi Usi. Kemudian yang kami hormati Ketua Penyelenggara dan juga Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI Kepulauan Riau, Bapak Jimiho atau Bung Jimiho, generasi muda. Yang saya banggakan tentunya seluruh peserta Rakernas keempat PHRI tahun 2024, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Pak Guntur Sakti, teman-teman media, teman-teman tim percepatan pembangunan Provinsi Kepri yang hadir, Kepala UPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Selaku umat yang beragama, marilah bersama-sama kita senantiasa menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam mari pula kita hadiahkan kehadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali sambutan ini, izinkan kami atas nama masyarakat Provinsi Kepri dan pemerintah Provinsi Kepri menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan dan penghormatan buat PHRI pusat dan seluruh PHRI dari 27 provinsi yang telah memberikan kepercayaan pada Provinsi Kepri melalui PHRI Provinsi Kepri sebagai tempat penyelenggara Rakernas keempat PHRI ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian akan terus mempercepat proses recovery ekonomi di Provinsi Kepri, karena memang Provinsi Kepri salah satu provinsi yang setelah Bali terdampak oleh pandemi COVID yang luar biasa di masa lalu. Oleh karena itu kami selalu memberikan ruang kepada siapapun yang ingin melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan nasional maupun regional di wilayah Provinsi Kepri.
Semoga 3 atau 4 hari Bapak Ibu di Kepri merasa betah menikmati kuliner Kepri, menikmati objek wisata Kepri, menikmati kota Batam, dan juga masih ada kabupaten kota lain yang juga menjadi kawasan pariwisata andalan Kepri seperti Pulau Bintan, kemudian juga Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Natuna serta Anambas. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau bisa 3 hari ini kosongkan dompetnya, kartu-kartunya dikeluarkan semua. Berbelanja rasa banyak-banyaknya di Kepri. Mudah-mudahan acara ini memberikan multiplier efek ekonomi yang besar buat Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya sedikit menyampaikan hal ihwal tentang Provinsi Kepri. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan 2 bait pantun ucapan selamat datang. Pantun pertama, tinggi sungguh si burung terbang. Kalau boleh di Kepri itu biasanya pakai ewa. Nah, bahasa Melayu. Tinggi sungguh si burung terbang. Hinggapnya pula di tengah pulau. Pada Ketua PHRI dan seluruh rombongan diucapkan selamat datang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tinggi sungguh pohon durian, tinggi pula si pohon akasia. PHRI sejak dulu menjadi andalan, merajut pariwisata, memperkokoh ekonomi Indonesia. Tepuk tangan buat PHRI. Bapak Ibu sekalian, Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi kepulauan yang saat ini jumlah pulaunya terbanyak dari 38 provinsi di Indonesia. Provinsi Kepri memiliki pulau sebanyak 2.408 pulau, tersebar di Selat Kalimata sampai ke Laut Natuna Utara. 394 pulau berpenghuni. 22 pulau adalah pulau perbatasan yang hampir berbatasan dengan semua negara-negara ASEAN. Di utara kita berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, kemudian di barat dan timur kita berhadapan dengan Singapura, Malaysia. Provinsi Kepri memiliki penduduk 2.187.000 yang bermukim di 394 pulau yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau. Kita memiliki 2 kota dan 7 kabupaten. Ada Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, kemudian Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Alhamdulillah Kepri memang memiliki posisi yang sangat strategis. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara beberapa choke point penting perdagangan dunia, maka Kepri berada di salah satu sisinya. Kita kenal seperti ada Selat Hormuz, selat yang memisahkan Turki dari sisi Eropa dan Asia, ada Turusan Suez di Mesir, ada Selat Gibraltar, selat yang berhampiran dengan Maroko dan Spanyol, ada Selat Malaka yang berhampiran dengan Indonesia yaitu Kepri, kemudian Singapura dan Malaysia, yang setiap tahun dari catatan kita rata-rata 80 sampai 96.000 kapal yang berlalu lintas di Selat Malaka dan menuju ke alur laut Kepulauan Indonesia satu di Laut Natuna Utara. Sehingga memang Kepri memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena kita adalah salah satu kawasan tourism border Indonesia di wilayah barat ini. Kalau kita bicara jalur penting perhubungan Indonesia, maka Kepri juga berada di salah satunya dari 4 jalur penting. Terima kasih. Bila kurang maaf, saya tutup dengan ucapan salam bahagia. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon berkenan Bapak Gubernur untuk tetap berada di atas panggung karena setelah ini kita akan mengikuti atau melakukan prosesi pembukaan Rakernas PHRI.
Kami juga mengundang untuk turut serta melakukan prosesi pembukaan secara bersama di atas panggung Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Bapak Hendrar Prihadi, Ketua Umum PHRI Bapak Haryadi Sukamdani, Sekjen PHRI Bapak Maulana Yusran, Bendahara Umum PHRI Bapak Stefanus Ridwan, Ketua BPD PHRI Kepulauan Riau Bapak Jimeho, perwakilan dari Kemenparekraf Bapak Fajar Utomo selaku staf ahli bidang manajemen krisis Kemenparekraf Republik Indonesia. Kepada Ketua Umum PHRI Gubernur Kepri, Kepala LKPP dan juga staf ahli bidang manajemen krisis Kemenparekraf RI untuk mengambil posisi di tengah dan bersiap-siap menempatkan posisinya di depan bola dunia yang telah disiapkan. Kita akan segera melakukan prosesi dengan meletakkan telapak tangan secara bersama-sama di atas bola dunia dalam hitungan ketiga. Bagaimana? Sudah siap Bapak-bapak? Sudah ya? Kita hitung bersama hadirin yang berbahagia. 1, 2, 3. Kami silakan Bapak untuk dapat merapat berfoto bersama dan kita mengabadikan momen yang berharga ini. Kami silakan. Baik, bersiap-siap semua menghadap kamera, Bapak. Untuk yang pertama, kita pakai senyum saja gaya formal, Bapak mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia kembali menggelar Rakernas yang keempat dengan tema Perkuat Ekosistem Pariwisata, Mempercepat Ekonomi Nasional. Hal ini sejalan dengan semangat sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia. Kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan inovasi usaha pariwisata, kesejahteraan pekerja pariwisata, serta mewujudkan pariwisata yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Saya harap dengan dialog yang digelar dalam Rakernas PHRI hari ini berjalan produktif dan memberikan masukan bagi pemerintah untuk membangun pariwisata Indonesia bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Berikan tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Demikian tadi telah Indonesia. Dan sekarang kita saksikan video dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk semua. Saya Sandiaga Salahuddin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakernas keempat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di tahun 2024 yang pada tahun ini diselenggarakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Semoga Rakernas ini dapat menjadi wadah diskusi mengenai dinamika yang terjadi khususnya di bidang perhotelan dan restoran. Terima kasih PHRI atas kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Semoga PHRI dapat terus berkontribusi untuk mendukung pertumbuhan pariwisata Indonesia, dan dengan inovasi dan adaptasi mari kita ciptakan kolaborasi untuk pemulihan perekonomian. Sukses selalu untuk PHRI dan Pak Ketum, Pak Haryadi, Mas Ai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, luar biasa sekali tepuk tangan lebih meriah Bapak dan Ibu atas video ucapan selamat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Baik,
Bapak dan Ibu hadirin peserta yang berbahagia. Selanjutnya kami mohon untuk dapat menyampaikan keynote speech-nya kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Bapak Hendrar Prihadi, dan turut mendampingi Ketua Umum PHRI Bapak Haryadi Sukamdhani. Kepada yang kami hormati Bapak Hendrar Prihadi dan juga Bapak Haryadi Sukamdhani, disilakan. Merupakan suatu kehormatan kita dapat bersama-sama dengan Pak Hendrar Prihadi. Saya kenal beliau sejak di HIPMI, jadi beliau itu junior saya di HIPMI, tapi nasib kita berbeda. Saya tetap jadi pengusaha, ya begini-begini aja, dan beliau sudah menjadi kepala LKPP. Yang tahu persis Pak Hendrar di sini adalah Mas Heru Isnawan. Mas Heru di sana, ini juga pasti saya seniornya Mas Hendy. Bapak Ibu sekalian, saya nanti akan memoderatori untuk beberapa tanya jawab, tapi sebelumnya kami mohon Pak Hendy untuk dapat memberikan keynote speech-nya kepada kita semua. Kami persilakan. Monggo. Kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan sapa beberapa tamu penting kita. Pertama adalah yang kita hormati Gubernur Kepulauan Riau, sahabat dan senior saya, Pak Ansar Ahmad. Terima kasih Pak. Pak Gubernur ini termasuk kepala daerah yang kreatif dan smart, gitu ya, karena mampu mengkombinasikan potensi-potensi yang ada di wilayah beliau ini dengan yang namanya pariwisata. Sehingga tadi beliau bercerita begitu banyaknya wisatawan, baik manca maupun domestik yang datang di Kepulauan Riau, dan ini pasti 100% saya yakin akan menambah kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau. Yang berikutnya juga ada sahabat saya, Ketua Umum PHRI, Mas Haryadi Sukamdhani. Terima kasih Mas Haryadi sudah mengundang kita. Ada Pak Sekjen juga, Mas Yusron, dan seluruh keluarga besar PHRI seluruh Indonesia. Saya tadi di WA Mas dari teman-teman Semarang, Mbak Yanti, nanti pokoknya kalau udah di depan. Kemudian dari kementerian terkait, terima kasih, ada Kominfo, ada Kemenparekraf, ada Menko Marifest, dan semua yang ada di sini, termasuk Forkompinda Kepulauan Riau. Terima kasih. Yang lainnya Mas Edi, terima kasih Mas Edi, senior kita ini dari Batam. Kemudian ada Mas Budi juga dari Bupindo. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sudah dibekali pantun, tapi saya tidak pede. Jadi yang pantun pembuka tidak saya sampaikan, karena kok agak nakal-nakal dikit ya. Nanti aja yang pantun penutup saya akan baca. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini tentu saja kami atas nama LKPP mengucapkan selamat kepada seluruh warga besar PHRI atas kegiatan yang namanya Rakernas keempat PHRI tahun 2024 yang diadakan di Kepulauan Riau, khususnya Batam. Pak Cimiho, keren, terima kasih ya, acaranya keren. Kemudian terkait dengan tema Rakernas keempat PHRI tahun 2024 ini, yaitu perkuat ekosistem pariwisata, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, kami tentu saja sangat setuju. Dan LKPP tentu saja dapat, meskipun juga bisa dilakukan. Nah, pada perkembangannya ada beberapa hal yang kemudian kita harus menjadikan perhatian, mengingat proses e-tendering relatif lama. Untuk itu muncul e-katalog pertama menjadi akselerator percepatan penyerapan anggaran, meminimalkan tatap muka. Sehingga pasti kalau meminimalkan tatap muka ya nggak ada lah istilah-istilah suap gratifikasi dan lain-lain. Kemudian juga memperlebar akses pelaku usaha pada BPJ pemerintah dan sejalan dengan perkembangan platform belanja digital saat ini. Pada prinsip sistem platform e-katalog, kita memperhatikan 5 arahan dan petunjuk Pak Presiden
Yang dua adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi pelaku UMKK, dan yang ketiga adalah transparansi. Karena pasti dengan platform digital ini semua bisa melihat, semua bisa ditunjukkan kenapa perusahaan ini dianggap sebagai pemenang. Yang keempat adalah mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, serta yang kelima adalah mempercepat penyerapan anggaran. Pada barang dan jasa seperti apa yang ditransaksikan lewat produk e-katalog? Ini ada titipan pertanyaan lagi dari teman-teman PHRI. Pada prinsipnya, semua produk yang harganya dapat distandarkan dalam satuan tertentu bisa ditransaksikan di dalam e-katalog. Contoh untuk hotel, tentu saja tidak terbatas untuk kamar saja, tapi juga bisa paket meeting, baik half day, full day, atau bahkan full board meeting dan penginapnya sekaligus. Lalu ada pertanyaan juga terkait perbedaan e-katalog nasional dan daerah. Apa sih bedanya? Pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, katalog nasional daerah hanya pembagian pengelolaan etalase tayang produk saja. Karena sebelumnya untuk menayangkan produk di e-katalog di LKPP di tahun 2020 awal itu masih membutuhkan proses panjang, ada 9 tahapan. Tapi alhamdulillah kemudian juga bisa kita pangkas tinggal 2 tahapan saja, sehingga pengelolaan etalase untuk penayangan di produk e-katalog sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kebutuhannya. Misalnya katalog sektoral pasti oleh kementerian lembaga terkait, ada kepeduan, ada kesehatan, mungkin di telekomunikasi barangkali, dan seterusnya. Sedangkan untuk propis penayangan produk dengan disederhanakan menjadi 2 tahapan, maka cukup mendaftar di portal e-katalog menggunakan akun SPSE dan mengisi data untuk masing-masing produk yang akan ditayangkan. Jadi menjadi sangat simpel. Tapi umumnya produk yang tayang di dalam katalog lokal itu produk-produknya adalah produk-produk milik wilayah setempat. Dalam suasana yang penuh antusiasme, para peserta Rakernas keempat PHRI tahun 2024 siap untuk menghasilkan gagasan-gagasan kreatif dan solusi inovatif guna mewujudkan visi bersama, yaitu membangun ekosistem pariwisata yang tangguh dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Oke Pak, dari pemerintahan sendiri bagaimana Pak PHRI berkolaborasi dengan tema ini membangun ekonomi Indonesia? Ya, pertama startnya kami berkolaborasi dalam penyelenggaraan Rakernas 4 ini. Jadi kolaborasi PHRI dengan pemerintah daerah
sudah terjadi di Rakernas ini. Jadi di acara welcome dinner dan opening itu disupport oleh pemerintah provinsi, di acara closing dan penutupan nanti di pemerintah Kota Batam. Itu dulu kolaborasinya ya. Baik Pak, untuk strategi konkretnya sendiri Pak yang akan digunakan untuk memperkuat ekosistem pariwisata di Indonesia itu ya Pak, khususnya di Kepri ya Pak? Ya, ekosistem pariwisata itu bisa dimaknai adanya kolaborasi dari seluruh pentahelix ya namanya. Seluruh pemangku kepentingan atau seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Itu yang diperkuat. Jadi kalau memperkuat penyelenggara pariwisata dari aspek stakeholder, saya yakin ekosistem pariwisata semakin kuat. Nah, ekosistem juga bisa dimaknai dari pilar-pilar dari pariwisata itu sendiri. Ada memperkuat ekosistem atraksi, amenitas, aksesibilitas, sampai ke ancillary dan activity-nya juga kita perkuat. Nah, termasuk juga memperkuat ekosistem itu, ekosistem industri, ekosistem pemasaran, kelembagaan, sampai ke destinasi pariwisatanya juga kita perkuat. Pak, untuk rencana Pak PHRI dengan lintasan dengan pemerintah dalam memperluas aksesibilitas pariwisata ke daerah-daerah yang belum tersentuh secara optimal nih Pak? Secara konkret kita belum membahas itu, tapi semangat dan strategi untuk ke situ barangkali nanti perlu dipikirkan dengan kolaborasi itu tadi. Sendiri Pak, kira-kira targetnya harapan? Harapannya kolaborasi kita dengan semua stakeholder pariwisata semakin solid, termasuk teman-teman media yang akan mensuarakan dan membangun citra serta reputasi pariwisata kita. Oke. Kalau Riau di Batam ini kali ini. Ya, saya kira kita apresiasi ya karena kita sedang melakukan usaha recovery ekonomi, pertemuan-pertemuan nasional regional apapun selalu kita undang dan kita berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Dan ini kan bagian dari skenario kita untuk mendorong wisata MICE di Kepri ini, terutama memang sentralnya di Batam ini. Nah, dan wisata MICE ini kan sekarang sedang gencar-gencarnya dilakukan, apalagi kalau kita bisa nanti menangkap berbagai aktivitas MICE Singapura untuk kemari, saya kira itu peluang yang sangat besar sekali. Nah, kita sudah merancang beberapa mirror program bersama agar supaya mereka bisa melakukan aktivitas di tempat kita, termasuk event-event spot pariwisata kita juga kita akan dorong nanti bisa kita perluas ke Johor, Singapura, seperti Tour de Bintan ya, Tour de Batam itu sudah pernah kita bahas dulu bersama Johor dan Singapura, tapi waktu itu saya memang kan pas gak berganti Bupati Bintan waktu itu, maka nanti akan kita lanjutkan. Oke, boleh Pak diperkenalkan dulu Pak dari mana Pak? Saya Sahmarwib SE, Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Oke, bagaimana Pak tanggapan dengan hasil Rakernas keempat yang ada di Batam kali ini? Oh, luar biasa, Kota Batam bagus, dekat dengan Singapura. Besok kita akan ke sana juga jalan-jalan. Luar biasa, bagus pelayanannya. Berarti untuk harapan kedepannya bagaimana Pak? Khusus untuk PHRI? PHRI kedepankan bagaimanapun untuk meningkatkan tingkat hunian hotel ya dan pariwisata, memperbanyak destinasi wisata, memperindah, dan bagaimana infrastrukturnya dipercantik, dipermudah dengan biaya yang lebih hemat. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Perlu kami sampaikan bahwa kami Provinsi Kalimantan Timur adalah dapat durian runtuh, yaitu ibu kota negara Nusantara. Saya sebutkan sebagai durian runtuh karena apa? Tidak disangka, tidak diduga, ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia oleh Pak Jokowi. Oke, berarti dari hasil Rakernas ini sendiri Pak bisa disampaikan? Ya pemirsa, Rakernas keempat PHRI tahun 2024, pertemuan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan di tingkat global. Semangat untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam pembangunan pariwisata Indonesia. Saya Tragustina dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
TV, inspirasi Kepri.